Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam soal dinamika hubungan modern yang cukup unik ya. Kita lihat dari pengalaman Selena Gomez dan Benny Blanco. Sumbernya langsung dari wawancara mereka di Jay Shetty Podcast. Iya, seru nih. Fokus kita kan mau coba gali gimana sih mereka bisa bangun kepercayaan, keintiman, padahal ya gitu deh, sorotan publiknya kencang, jadwal juga padat. Betul, apalagi cara mereka nyambung lagi itu wah nggak biasa ya. Bukan yang romantis gimana gitu. Haha, iya. Malah dari pertemuan yang agak-agak gimana gitu ya, canggung di studio rekaman. Benny awalnya mikir Selena kayaknya nggak srek sama dia. Terus ada miskom soal kencan pertama mereka juga kan, yang ternyata buat Benny bukan kencan sama sekali. Lucu sih. Nah, itu dia. Coba kita urut dikit deh. Jadi, mereka itu sebenarnya pernah ketemu jauh sebelumnya. Selena masih muda banget, 16 tahunan, Benny udah 20-an awal. Tapi nggak terlalu inget di waktu itu. Nggak ngebekas gitu. Nah, momen pentingnya malah pas rekaman lagu Single Soon. Benny cerita dia gugup. Selena juga ngerasa nggak risih gitu pas nyanyi diliatin produser. Oh, jadi sama-sama lagi nggak nyaman ya posisinya? Bisa dibilang gitu. Terus di tengah suasana kayak gitu, malah ngobrol soal kencan. Benny nih, tanpa ada niat romantis sama sekali loh. Terus gimana? Dia malah nawarin mau ngenalin Selena ke teman-temannya. Bener-bener nggak kepikiran apa-apa. Nah, ini nih yang bikin kencan pertama jadi membingungkan itu ya. Iya, Selena udah mikir ini kencan. Benny santai aja nganggapnya cuma nongkrong biasa. Beda banget persepsinya. Gila ya, gimana satu situasi bisa dilihat beda gitu. Tapi justru dari situ malah jadi dekat ya. Anehnya gitu. Titik baliknya mungkin pas momen ciuman pertama mereka. Itu pas main game We're Not Really Strangers. Oh, game kartu yang emang buat ngebangun koneksi itu kan? Betul, kayak membuka pintu lain gitulah di hubungan mereka. Dan ini nyambung ke poin penting berikutnya, gimana mereka bangun rasa percaya sama aman. Nah, ini nih. Selena kan terbuka banget ya soal dia dulu sangat-sangat menjaga diri. Susah percaya orang gitu. Iya, karena pengalaman masa lalunya kan. Nah, ini yang bikin dia luluh itu, kata Selena, ya kejujuran Benny. Dia bilang, semua tentang dia itu jujur. Wow. Dan cara Benny ngelihat dia apa adanya. Nggak mandang status atau apapun, tapi yang ngelihat Selena sebagai Selena gitu. Tidak melihat apapun selain siapa saya, gitu katanya. Itu jarang dia temuin. Itu pasti. Melegakan banget ya. Dilihat apa adanya, nggak dihakimi, apalagi buat orang yang selalu disorot publik. Jadi bisa lebih lepas, lebih rentan mungkin ya. Tepat. Nah, dari sisi Benny gimana? Dia juga punya cerita. Gimana tuh? Dia tuh sebelum benar-benar deket sama Selena punya semacam checklist gitu loh buat pasangan idaman. Usia pas, baik, penyayang, peduli, punya passion. Standar lah ya. Oke, terus? Pas kenal Selena lebih dalam, dia sadar Selena tuh bukan cuma centang semua daftar itu, tapi lebih dari itu. Dia ngerasa Selena itu ya orangnya, sahabat terbaiknya. Jadi bukan cuma soal kriteria lagi. Wah, dalam juga ya. Jadi koneksi persahabatannya itu kuat banget di awal. Banget. Ini bikin kita mikir juga kan buat Anda di rumah nih, seberapa penting sih sebenarnya rasa aman dan dilihat apa adanya itu buat bisa benar-benar terbuka dalam hubungan. Pertanyaan bagus tuh. Tapi kan nggak mungkin mulus terus ya. Mereka LDR, jadwal gila. Gimana tuh ngatasinnya? Nah, itu tantangan lain. Strateginya kata mereka ya dua hal utama. Trust alias percaya, sama komunikasi. Komunikasinya gimana? Harus teleponan terus gitu? Nggak juga, justru hal-hal kecil yang konsisten. Kayak ya ngirim teks simple, aku cinta kamu, semoga harimu baik. Atau Benny, dia proaktif banget ngabarin kalau pindah lokasi acara atau apa. Oh, jadi usaha kecil tapi rutin gitu ya buat nunjukin kalau mereka saling inget dan peduli. Iya, itu ngebangun jembatan kepercayaan banget, apalagi pas lagi jauh. Terus cara mereka nanganin konflik juga, wah patut dicontoh nih. Gimana tuh? Nggak pakai drama teriak-teriak kan? Justru itu, nggak ada. Selena cerita, kalau dia lagi kesel, dia bisa bilang, aku agak sebel nih, butuh waktu 25 menit ya. Dan Benny oke aja, ngasih ruang. Dewasa banget ya. Nggak maksa harus selesai saat itu juga. Dan ada validasi perasaan. Benny bisa bilang, oke, aku dengar kamu kok, kamu pantas ngerasa gitu. Fokusnya jadi ngobrol buat saling ngerti, bukan debat siapa yang menang. Beda banget kan? Beda banget. Kayaknya mereka belajar banyak dari pengalaman ya. Kedewasaan emosionalnya kelihatan.
Kelihatan banget, termasuk pas ngadepin tekanan publik. Itu kan gila ya, Selena ngaku berat banget dinilai terus soal penampilan lah, berat badan, sampai pilihan pasangan. Pasti nggak gampang sih itu. Nah, filosofi Benny di sini simpel tapi kena. Bodo amat sama omongan negatif. Nggak usah dibaca, nggak usah didengerin, fokus aja sama hubungan mereka berdua. Dia malah pengen bikin kebaikan dan peduli itu jadi keren lagi. Menarik ya cara pandangnya. Tapi ini jadi mikir lagi buat Anda, kira-kira tindakan kecil apa sih di hubungan Anda yang bisa banget ngebangun kepercayaan, apalagi pas lagi ada tekanan dari luar atau dari diri sendiri? Nah, selain itu semua, yang paling sering mereka ulang-ulang itu soal pondasi persahabatan mereka. Oh iya, mereka selalu bilang, sahabat terbaik ya? Selalu. Dan itu bukan cuma kata-kata. Kelihatan dari gimana mereka tulus pengen bikin hari pasangannya lebih baik. Saling dukung karir. Bendy katanya terinspirasi banget sama etos kerja Selena. Begitu juga sebaliknya. Saling bantu mecahin masalah juga ya? Iya, benar-benar tim. Contoh nyata soal mendengarkan tadi tuh ya, kejutan Whataburger pas Valentine. Iya itu. Bukan hadiah mahal atau gimana ya? Bukan. Tapi itu nunjukin kalau Benny benar-benar perhatiin hal kecil kesukaan Selena. Itu kan, lebih ngena kadang daripada barang mewah. Setuju banget. Itu bukti perhatian yang otentik. Tepat. Keaslian itu penting. Benny juga bilang dia kagum banget sama keaslian Selena. Di dunia yang serba citra ini, jadi diri sendiri itu daya tarik luar biasa. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih ya, hubungan Selena sama Benny ini kayak contoh nyata gimana usaha yang sadar, kedewasaan emosional, hasil belajar dari pengalaman, plus pondasi sahabat yang kuat banget itu bisa dijalin. Betul. Bahkan di bawah tekanan yang super berat. Ini bukan cerita dongeng sempurna tanpa celah, tapi ya realitas hubungan yang dibangun bareng-bareng, bata demi bata lah istilahnya. Dan ini ninggalin satu pemikiran terakhir yang cukup menggelitik ya buat kita semua. Mengingat betapa bedanya realita hubungan mereka sama apa yang sering digambarin di luar sana. Iya. Apa sih artinya membangun dan menjaga hubungan yang otentik, yang asli, di dunia yang kayaknya lebih ngehargain citra daripada isi? Dan yang lebih penting lagi mungkin, gimana caranya kita, Anda semua, bisa numbuhin kejujuran sama keberanian buat rentan kayak itu di hubungan kita sendiri. Terlepas ada sorotan publik atau enggak. Wah, itu pertanyaan bagus banget buat direnungkan ya. Gimana caranya tetap otentik di dunia yang penuh kepalsuan ini? Sesuatu untuk dipikirkan bareng-bareng lah.